Rizal semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan junjungan beliau hingga akhir hayat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kajian subuh pada pagi hari yang seharusnya setiap Jumat dilakukan seperti Bapak Ustaz Haji Fauzan Aziz, karena beliau kesehatan beliau masih kurang memungkinkan, masih berobat beliau di Palembang, dan mudah semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan dikuatkan oleh Allah Taala sehingga sembuhkan dan menjaga sebenarnya beliau sehingga beliau betul-betul kembali bersama kita insyaallah. Dan pada subuh pagi hari ini untuk kajian yang bermajelis ilmu akan diisi oleh Bapak Ustaz Haji Syah Sarjana Hukum Islam untuk menyampaikan kajian dan kajian subuh pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ustaz Haji Syah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat begitu banyak sehingga pada hari ini kembali kita bisa beraktivitas beribadah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan perjumpaan dan perkumpulan kita ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjumpaan dan perkumpulan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lupa selalu kita berkirim salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala ini sehingga kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh hari ini, adapun bahasan kita adalah hikmah dan manfaat dari berpikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia ini sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasad. Sekaligus Allah berikan, anugerahkan kepada kita nikmat akal pikiran. Yang ini tidak dimiliki oleh makhluk Allah, hewan. Yang mana hewan hanya diberikan ruh dan jasad tapi tidak diberikan akal pikiran. Hewan hanya diberikan insting, sesuatu yang dilakukan secara naluri. Maka kita manusia Allah berikan pikiran.
Walaupun sesungguhnya para ahli bahasa menjelaskan, mendefinisikan kita manusia itu dengan istilah al-hayawan an-natiq. Manusia itu adalah al-hayawan, hewan an-natiq yang berbicara. Jadi kemampuan berbicara kita adalah sebab olah pikir kita, sebab renungan kita, sebab pembelajaran kita, maka adalah kemampuan kita untuk berbicara. Maka dengan sebab berpikir, merenung, kita akan berbeda dengan hewan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memerintahkan kepada kita manusia untuk melakukan perjalanan pengembaraan, baik pengembaraan ilmu ataupun pengembaraan lainnya, di dalam kita merenung bagaimana ciptaan Allah, bagaimana hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan akibat yang mereka dapatkan dari hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalq." Katakan wahai Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, fanzuru kaifa badal khalq, maka perhatikan, maka lihatlah. Unzur itu tidak hanya melihat dengan mata, tapi berpikir dengan akal kita. Fanzuru, maka perhatikan, lihat dan pikirkan, kaifa badal khalq, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penciptaannya, bagaimana hebatnya Allah mengadakan segala yang ada ini, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak dengan jelas di depan mata kita. Maka dengan sebab itu kita akan mengenali Allah. Maka filosof mengatakan berpikir itu akan menemukan Tuhan. Orang-orang ahli filsafat mengatakan dengan berpikir akan menemukan Tuhan. Dengan sebab berpikir dia akan bertuhan. Tapi tidak hanya cukup di sini. Pikirannya harus dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah supaya sampai kepada Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang diterima, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kita tidak bisa juga setelah berpikir membelakangi Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk buat manusia itu sendiri. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa aqibatul mujrimin." Katakan wahai Muhammad, berjalanlah kalian, fanzuru, maka perhatikan, lihat dan renungkan, kaifa aqibatul mujrimin, bagaimana akibat daripada orang-orang yang berbuat dosa. Dan kita sudah diberitakan di dalam Al-Quran bagaimana ada umat-umat yang dibinasakan di dalam masa yang lampau, yang mana oleh sebab dosa mereka. Dan itu bisa kita saksikan. Peninggalan-peninggalan sejarah itu bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Ada bangsa yang musnah padahal memiliki peradaban yang luar biasa. Nah, ini semua adalah kita diperintahkan untuk merenung, mengambil pelajaran daripada itu. Maka di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun. Apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tidak merenungi? Sehingga dengan perenungan itu akan menghasilkan satu kearifan, satu pemahaman, mendapatkan hikmah untuk kita lebih mengenali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ulama kita memberikan 5 jalan kepada kita supaya kita bisa berpikir dan mendapatkan hasil dari olah pikir kita ini. Dari perenungan kita itu kita akan mendapatkan hasil, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, sehingga kita akan menjadi manusia yang naik kelas, naik tingkat, naik kedudukannya
Jika dikatakan oleh ulama majarul fikri khamsah, jalan yang berpikir itu melalui 5 perkara, 5 hal, 5 aspek. Ada yang bisa kita lakukan sebagai jalan untuk olah pikir kita. Yang pertama adalah at-tafakkuru fi makhluqatillahi wa ayatihi wa yahsulu min dzalika ma'rifatullah. Berpikir tentang makhluk-makhluk Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengan sebab olah pikir seperti itu akan menghantarkan kita kepada pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengenali Allah dengan sebab berpikir terhadap ciptaan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dengan keluar biasaannya, yang kalau kita pikirkan betapa luar biasa Allah ciptakan kita manusia dengan bentuk rupa yang sempurna. Kemudian kita melihat di sekitar kita alam raya betapa langit sangat luasnya dan tidak bertiang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk lainnya yang dengan renungan seperti itu akan mengantarkan kita semakin mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan semakin takut, semakin malu kepada Sang Maha Pencipta, dan semakin mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah at-tafakkuru fi adatillah wa ni'matihi wa yahsulu min dzalika mahabbatullah. Berpikir tentang pemberian dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sebab itu kita akan memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan betapa kita hari ini tidak akan bisa hadir di masjid yang kita cintai, yang menjadi kebanggaan masyarakat Lubuk Linggau ini, Masjid Agung As-Salam ini, kalau tanpa pemberian dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin kita bisa berangkat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan nikmat sehat kepada kita. Bangun tidur, kemudian kita mendapati kesehatan yang luar biasa, kemudian kita bisa berangkat untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, bangun tidur kemudian mendapati salah satu anggota badan ini tidak bisa bergerak, nasallallahu alaihi, semoga Allah selamatkan kita daripada bala ini. Tidak bisa bergerak lagi, tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak, maka sudah barang tentu kita tidak bisa berada di sini. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah berikan kesehatan, keberkahan kepada kita sehingga kita bisa bergerak. Ini salah satu saja. Apalagi kalau kita merenungi, berpikir betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak, kesenangan-kesenangan yang begitu banyak, bahkan kesenangan itu banyak melebihi daripada kesedihan. Tapi kebanyakan manusia ini lebih terfokus dengan sebab satu kesedihan, melupakan kebaikan Allah yang begitu banyak. Padahal nikmat itu lebih banyak daripada suatu musibah satu, tapi nikmat beribu-ribu. Maka daripada itu perlu kita merenung betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita masing-masing, yang dengan sebab itu akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makna yang sesungguhnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu akan terwujud. Rasa ketidakberdayaan, rasa ketidakmampuan, rasa ketidaksanggupan kita itu agar betul-betul terwujud bahwasanya tidak sanggup dan mampu, lemah dan sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah at-tafakkuru fi wa'dillah wa thawabi wa yahsulu min dzalika ar-raghbah fi ta'atillah.
berpikir tentang janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab itu akan ada sikap perhatian, semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan setiap amal soleh akan berbalas kebaikan. Allah juga mengancam setiap perbuatan yang jelek akan berakibat jelek. Maka dengan kita merenungi, berpikir, kemudian melihat hal-hal yang nyata telah terjadi di hadapan kita ataupun yang belum terjadi, tapi kita menangkapnya dengan keimanan, maka dengan sebab itu akan terbangun kesadaran yang luar biasa untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu fenomena Bapak Ibu sekalian di tengah masyarakat modern sekarang ini, adalah satu gairah keberagamaan yang kurang baik. Apa itu? Termotivasi, terdorong karena adanya hasil sebuah kajian dan penelitian ilmiah. Baru dia tolak, baru dia nak melakukannya, baru dia tolak. Misalkan Rasulullah SAW perintahkan satu perkara, tapi sebelum perkara ini adanya hasil kajian ilmiah yang terbukti secara ilmiah, dia tidak peduli dengan hal ini. Tapi setelah adanya kajian ilmiah itu baru peduli, baru melaksanakan, baru dibuatnya. Ini tidak bagus sebenarnya. Padahal Rasulullah SAW telah menyebutkan, telah mengajarkan. Artinya mana percaya kita dengan Nabi, apa dengan seorang peneliti? Ini kan bahaya. Ternyata ada satu keadaan yang tidak baik, kaum muslimin lebih percaya dengan peneliti dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai. Nah, kalau misalkan untuk menambah dorongan semangat itu tidak masalah. Tapi kalau sebab melakukannya itu karena setelah adanya kajian dan terbukti secara ilmiah baru mau dibuat, ini fenomena yang tidak baik. Dia lebih percaya dengan peneliti dibandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tafakkuru fi wahidillah wa iqamih yahsulu min dzalik al-khauf wal hayat min mukhalafatillah. Berpikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menyebabkan dia takut serta malu untuk berbuat hal yang melanggar. Mukhalif anillahi ta'ala, menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dan segala macam, maka dengan hal itu dia akan melihat, berpikir pada diri, maka dia tidak ingin melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelimanya adalah at-tafakkuru fi jazra'il abdi ma'a ihsanil maula ilaih wa yahsulu min dzalika al-haya' min Allah. Berpikir tentang seorang hamba Allah yang berdosa, yang kekeh dengan ketidaktaatannya, tapi dia tetap mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan menambah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihatnya itu sebagai ibrah, bukan untuk menggunjingnya, bukan untuk menggibahnya. Ada seorang hamba yang dia hidup dengan fasilitas-fasilitas Allah, dengan nikmat-nikmat Allah, dengan karunia-karunia Allah, tapi menjadi orang yang kekeh dengan ketidaktaatan. Hatinya keras membantu untuk tidak ibadah kepada Allah sepanjang hidup. Padahal dia hidup dengan nikmat-nikmat Allah, dengan hal-hal yang luar biasa, tapi tidak tersentuh jiwanya untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah, dan Allah tetap berbuat baik dengan manusia ini. Maka dengan hal ini kita akan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kita kepada Allah. Karena kalau kita bayangkan dengan diri kita manusia,
kita manusia ini cenderung berbuat baik kepada seseorang kalau orang itu baik kepada kita. Ada orang memberikan hadiah kepada kita, maka tentu kita akan membalas hadiah itu, atau minimal setiap ketemunya kita akan menyapa. Kenapa? Ini orang baik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, baik tidak baiknya seseorang itu tetap diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan Allah yang tidak berbatas. Maka dengan perenungan itu akan ada rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malu ini adalah merupakan alamat daripada iman. Kalau seseorang sudah tidak malu-malu lagi berbuat sesuatu, maka dikhawatirkan imannya sedang mengalami pendangkalan. Maka daripada itu kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya malu, tapi adalah kita timbulkan sikap keberagamaan itu dengan al-ihsan. Al-ihsan itu apa? Fa'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Seakan-akan kau melihat Allah. Allah Subhanahu wa taala kita lihat di hadapan kita. Wa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak sanggup melihat Allah, maka fa innahu yarak, maka Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah melihat kita, memperhatikan gerak-gerik kita, melihat tindakan bukti kita. Fa innahu yarak, maka Allah melihat. Maka ketika itu ada dalam diri kita, maka ini akan menjadi kontrol diri untuk tidak berbuat hal yang macam-macam. Karena apa? Sesungguhnya sehebat-hebat sistem yang dibuat oleh manusia, maka ada kemungkinan untuk dijebol, untuk dibuat segala macam bentuk manipulasi agar tidak tampak kecurangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui, Allah tetap melihat. Nah, ini perlu kita teguhkan. Rasa malu dan keberkesanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran-pikiran yang seperti ini perlu kita teguhkan. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia ini dengan akal pikiran, mengantarkan akal pikiran kita ini untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya akal, punya pikiran, tapi tidak mengenali Allah, tidak menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang berpikir, hati yang berpikir, hati yang merenungi, hati yang bisa merasakan, sehingga kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan meninggal dalam keadaan baik, yang dengan hal itu akan mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, dan maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami di Masjid Agung menerima kajian-kajian dari beliau. Terima kasih atas ilmunya. Barakallah ya. Barakallah.